Ya, pemirsa, viral terungkap penata rias cantik yang dijuluki Sister Hong Lombok ternyata seorang pria. Tokoh agama setempat mengecam keras aksi Dea Liva alias Deni tersebut yang berpenampilan bak wanita muslimah. Heboh, identitas asli penata rias asal Praia Timur Lombok Tengah yang memakai nama asli Deni Dea Liva terungkap. Siapa sangka di balik penampilan wanita berhijab nan cantik ini ternyata seorang pria bernama Deni. Dea alias Deni sejak lama dikenal sebagai penata rias pengantin dan artis. Banyak yang telah menggunakan jasanya sebagai penata rias justru mengaku tertipu terkait identitasnya. Tokoh agama setempat mengecam keras aksi Dea yang berpenampilan seperti perempuan muslimah dan melakukan kontak fisik dengan lawan jenisnya. Jangan bosan-bosannya untuk memberikan pencerahan dan penerangan kepada masyarakat, baik di majelis ta'limnya, di majelis-majelis atau tempat-tempat diskusi, sehingga nantinya ketika fenomena ini akan diteruskan seperti bagaimana pernah dikatakan oleh sebagian para ulama, itu kadal dinu ayyakuna laibah. Hampir-hampir agama ini akan dijadikan sebagai alat. Masyarakat diimbau ikut memberikan nasihat dan pembinaan kepada yang bersangkutan agar kembali ke jalan yang benar. Dengan tegas saya menyampaikan tuduhan bahwa saya memakai mukena, masuk ke masjid dan beribadah di desa perempuan adalah tidak benar. Saya menghormati rumah ibadah, menghormati tata cara ibadah, dan memahami adab-adab dalam agama. Usai kejadian ini, Dea menutup diri dan mengunci akun media sosial miliknya. Dari Lombok Tengah, NTB, Emma Widiawati dan Eva Anjani, iNews melaporkan. Terlibat kasus prostitusi online jaringan internasional, 2 wanita asal Uzbekistan ditangkap petugas imigrasi Jakarta Barat. Kedua warga negara Uzbekistan ini memasang tarif $900 Amerika atau sekitar 15 juta rupiah. Dua wanita warga negara Uzbekistan ini diamankan dari sebuah hotel di Jakarta Barat usai terlibat prostitusi online jaringan internasional melalui aplikasi kencan. Dari tangan pelaku disita alat kontrasepsi, bukti percakapan, paspor, serta uang tunai 30 juta rupiah. Untuk sekali kencan, kedua WNI warga negara Uzbekistan ini memasang tarif $900 Amerika atau sekitar 15 juta rupiah. Menurut petugas, kedua pelaku menyalahi aturan keimigrasian dengan menggunakan izin tinggal untuk bekerja di Indonesia. Kedua warga negara Uzbekistan ini terancam dideportasi dan denda 500 juta rupiah. Petugas imigrasi masih memburu 1 orang diduga muncikari dari kedua PSK tersebut. 6 tersangka komplotan curanmor yang kerap beraksi di kawasan Koja dan Cilincing, Jakarta Utara diringkus polisi. Pelaku beraksi membawa korek api menyerupai senjata api yang digunakan untuk menakuti korban. Dalam rekaman CCTV, aksi pencurian yang dilakukan terjadi di kawasan Koja dan Cilincing, Jakarta Utara. Tidak hanya menggunakan kunci letter T, para pelaku nekat mematahkan stang sepeda motor curiannya untuk dibawa kabur. Para pelaku ditangkap polisi di rumahnya di kawasan Koja. Dari hasil penangkapan, polisi mengamankan 6 unit sepeda motor, 4 diantaranya milik korban. Para pelaku terbagi menjadi 2 kelompok dengan menyasar sepeda motor yang terparkir di halaman rumah maupun di pinggir jalan. Para pelaku menjual motor untuk membeli narkoba. Dengan cara membuka paksa stangnya atau merusak stang sehingga stangnya menjadi dol dan bisa mereka kendaraan. Dari hasil pemeriksaan kami, ada juga mereka yang menjual ini karena untuk kebutuhan konsumsi narkoba juga.
Komplotan ini selalu membawa korek api yang menyerupai senjata api untuk menakuti korban bila aksinya terpergok. Korek api dengan model menyerupai senjata api, yang mana dari hasil pemeriksaan para pelaku tersebut mengaku untuk modusnya adalah untuk menakut-nakuti ataupun untuk berjaga-jaga saja jika mereka berhadapan dengan warga ataupun pihak lainnya. Ya, untuk masing-masing ditangkap di daerah berbeda di sekitar Kecamatan Koja dan Cilincing. Daerah asal mereka merupakan warga sekitar Jakarta Utara. Para tersangka ini mereka antara lain tidak bekerja ataupun sehari-hari memenuhi kehidupannya dengan bekerja sebagai pengamen. 6 tersangka terancam hukuman minimal 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, masih di iNews Siang bersama saya Bram Senjaya, pemirsa, dan kali ini saya akan membacakan komentar netizen di berbagai sosial media dalam segmen Jari Netizen terkait sejumlah topik yang menjadi sorotan masyarakat selama sepekan ini, pemirsa. Topik yang pertama, pemirsa, yang tengah jadi sorotan adalah dari Roy Suryo CS yang tidak ditahan setelah diperiksa selama 9 jam pada kasus fitnah ijazah Jokowi. Banyak netizen, pemirsa, yang terheran-heran dengan penetapan tersangka, seperti dari @acep2506, aneh, barang bukti nggak ditunjukin, tapi tiba-tiba ada tersangka. Kemudian dari @irham_1, jika ijazah asli sudah terpampang dan dapat dilihat kedua pihak dan diperiksa dan nyata asli, nah baru ditahan. Dan pemirsa, ini selanjutnya ada juga komentar yang mendukung Roy Suryo CS ditahan, ada juga yang sebaliknya, seperti dari @ikrima Lutfia. Mereka orang baik, mereka bukan koruptor, pemberani, mewakili rakyat yang menunggu kejujuran. Sementara dari @adrian maulana, semoga Roy CS cepat ditangkap. Ya, pemirsa, topik kedua yang juga ramai dibahas adalah dari Presiden Prabowo yang bakal batasi game online buntut ledakan di SMA N72. Wacana Presiden ini pun menuai pro dan kontra, seperti dari @pego_verdilau. Game online harusnya dari awal tidak diperbolehkan. Bikin generasi baru jadi kecanduan game. Kemudian dari @ahong_mc, harusnya game online dan judi online dihapus aja sekalian, Pak. Gitu, pemirsa. Kemudian ada juga yang tidak setuju dengan wacana Presiden membatasi game online, seperti dari @hanif_naufal. Game gak ada salah apa-apa, yang salah bullying, yang disalin malah game. Gimana sih? Kemudian dari @danang, meskipun tanpa game, orang dengan kondisi tekanan mental parah kayak gitu masih bisa melakukan hal yang serupa dengan cara yang berbeda. Game itu cuma satu dari sekian banyak inspirasi metode. Topik terakhir, pemirsa, yang tak kalah disorot adalah dari penangkapan penculik Bilkis. Anak dijual puluhan juta rupiah, datang dari @puputuhpa. Menurut saya, mereka ini sudah ahli dalam perdagangan anak. Jawabannya berulang dan fasih, pasti banyak yang terlibat. Sementara dari @wima perdana, tangkap sindikatnya, pakai emoji membara, pemirsa. Kemudian ada juga di pemirsa komentar kekhawatiran warganet selaku para orang tua terkait sindikat penculikan ini, seperti dari @piusinurat. Ya ampun, bisa bayangkan sedihnya orang tua yang kehilangan anaknya. Syukurlah bisa ditemukan, pelakunya harus dihukum berat. Kemudian dari Ali, ayahnya Widya, hukum berat Pak, kami punya anak, Anda juga punya anak, biar kejadian ini tidak menimpa siapapun lagi. Nah, pemirsa, itu dia tadi sejumlah pendapat masyarakat di kolom komentar sosial media pilihan redaksi iNews terkait 3 topik yang tengah jadi sorotan selama sepekan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Seorang guru SD di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menjadi korban pembegalan saat pergi mengajar. Tak hanya mengambil barang berharga milik korban, para pelaku juga nekat melukai. Seorang guru SD yang menjadi korban pembegalan di Jalan Kampung Selang Jati, Desa Wanajaya, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi saat hendak pergi mengajar di salah satu sekolah dasar di Tambunan Selatan. Korban yang mengendarai sepeda motor namun tidak menyadari ada 2 orang mengikutinya dari belakang. Para pelaku memepet korban dan merebut secara paksa sepeda motor dan melukai tangannya.
Korban sempat dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Berantem itu saya mempertahankan motor, dia narik badan saya juga supaya lepas dari motor. Sepi, biasanya kan rame, banyak yang lari gitu ya, banyak yang mau kerja PT juga, tapi itu dalam keadaan sepi, nggak ada siapa-siapa. Mungkin di belakang saya yang tukang singkong itu ngelihat, cuman dia pikir bukan pembegalan. Terus itu ada dua motor, yang satu orang, yang satu dua motor, terus yang satu itu kenceng ke sono, terus yang orang berdua itu tadi kan pelan di situ, saya pikir orang mau beli singkong kan, kok begitu nyampe situ pas motornya masuk itu langsung digas kenceng, begitu gas itu kok si mbak itu langsung tolong ya Allah tolong, saya pikir itu suami istri berantem. Kasus pembegalan ini dalam penanganan Polsek Cikarang Barat dan Mapolres Metro Bekasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, sesaat lagi kami akan mengajak Anda mencicipi sensasi kuliner jadul di Festival Jajanan Tempo Dulu di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Sesaat lagi pemirsa, kami akan kembali.